Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Reza dan Ibu Ruri selaku dosen pengampu mata kuliah Mineral Optik dan Petrografi pada semester ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fatur Rozik dari Geologi Angkatan 2021 dengan NPM 21066333134. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan sebagai salah satu proses dalam seleksi asisten praktikum mineral optik pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin untuk di sampel pertama ini bisa kita lihat secara PPL dan XPL seperti ini. Mungkin untuk pertama kali ketika kita dihadapkan oleh sayatan tipis, pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi sayatan ini tuh tergolong dalam jenis batuan apa, entah itu batuan sedimen, ataupun metamorf. Jika kita lihat bahwa mineralnya itu dominan rock forming mineral tanpa adanya mineral bahan, berarti itu sayatannya termasuk ke dalam batuan beku. Dan biasanya kalau batuan beku itu juga mineralnya saling interlocking atau dia memiliki bentuk yang euhedral, saling tumbuh satu sama lain mineralnya. Kemudian jika kita lihat dia terdiri dari mineral yang tersebar, kemudian di PPL itu terdapat porositas, berarti dia kita kategorikan sebagai batuannya sebagai jenisnya sedimen. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa sayatan tipis ini dia tergolong dalam batuan jenis batuan sedimen, di mana di PPL ini ditunjukkan dengan adanya porositas, yaitu di sini sebagai warna biru karena diberikan blue dye di sini. Berarti untuk sayatan ini nantinya kita bisa lakukan identifikasi dengan menggunakan klasifikasinya Petitjohn tahun 1975, yaitu yang segitiga ini. Segitiga ini kita pertama mempertimbangkan dia persentase persentase matriksnya berapa. Kemudian setelah itu kita melihat dari komponennya, dari kuarsa, feldspar, dan fragmen litik. Dari sini kita bisa lanjutkan untuk identifikasi pertama. Untuk sampel ini jika kita lihat secara sekilas, memang benar di sini sangat melimpah adanya mineral kuarsa dan juga fragmen litik. Mineral kuarsa ini yang kita lihat berwarna abu-abu dan orde 1, yang dimana di PPL ini dia memiliki warnanya transparan dan juga reliefnya rendah. Nah, dan fragmen litik itu yang kita lihat di sini sebagai bagian bercorak coklat dan dia terdiri dari gabungan beberapa mineral. Sehingga di sini tercampur-campur dia dalam satu gumpalan kecil ini. Nah, dari sini mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di nomor satu. Nah, ketika diputar, yang mencirikan dia bahwa sebuah mineral kuarsa, dia itu akan terlihat sudut gelapannya wavy atau bergelombang. Ditunjukkan dari adanya gelapan ketika kita putar itu dia perlahan menggelap dan perlahan menerang. Ini adalah indikasi sebuah mineral kuarsa. Dan juga di mana dia tidak memiliki adanya belahan. Kemudian di PPL kita bisa lihat dia low reliefnya, habis itu dia warnanya transparan. Dari sini sangat-sangat membuktikan bahwa mineral orde 1 ini adalah kuarsa. Kemudian yang bagian kecil sebagai gabungan dari beberapa fragmen ini adalah fragmen litik. Nah, kemudian juga kita di sini bisa melihat lagi adanya mineral-mineral lain seperti ini ada ontoklas juga ada plagioklas juga tapi sangat sedikit jumlahnya. Untuk plagioklas mungkin ada ini plagioklas 1. Secara garis besar di sini kita melihat, sangat melimpah, kuarsa dan juga fragmen litik. Dari sini untuk penamaan batuan, persentase, kita perlu melakukan sebuah namanya point counting. Point counting ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui seberapa banyak persebarannya. Karena kalau kita persentase secara manual, kita sangat subjektif sekali untuk persentasenya. Sehingga untuk tahapannya itu pertama, misal kita ingin menghitung kuarsa, berarti kita tinggal titikin aja kuarsa di 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tandain sebagai kuarsa. Dan begitu juga kita tandain lainnya, misal fragmenitik atau alkali-feldspar. Dari perhitungannya secara singkatnya sudah dihitung bahwa didapat untuk matriks itu point counting sebagai 125 persentasenya itu 8,95%. Dari sini kita bisa ketahui bahwa kita dapat menggunakan segitiga yang pertama, yaitu yang rentangnya dari 0 sampai 15. Karena di sini kita dapatkan persentase dari matriks 8%. Jadi kita gunakan yang pertama. Kemudian kita analisis dari 3 mineral tambahannya. Mineral yang
mengisi, yaitu kuarsa, feldspar, dan titik fragmen. Dari perhitungannya kita dapatkan untuk kuarsa itu sebesar 66%, sehingga 66%, kemudian kita normalisasi fragmennya, kita dapatkan 72%, yaitu 72% ada di sini. Karena kuarsa 0 di sini, 0 makin ke atas, semakin mendekati titik ini 100%. Nah, 25%-nya di sini, berarti untuk 70% ada di sini, 72%. Kemudian normalisasi kedua antara feldspar dengan titik fragmen. Kita dapatkan normalisasinya itu 81% untuk titik. Yaitu titik fragmen berarti 50, 60, 70, 80. Berarti sekitar sini. Dari sini perpotongannya jatuh di subarkos. Jadi untuk sampel ini dapat kita simpulkan memiliki nama yaitu subarkos. Karena kita lihat sampel yang kita miliki ini, dia sangat melimpah jumlah kuarsanya dan juga ditambah lagi dengan kehadiran fragmen titik. Kemudian kita masuk ke sampel kedua. Nah, untuk sampel kedua ini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu masuk ke jenis batuan apa. Kalau dari di sini kita bisa lihat bahwa sampel ini dia masuk ke jenis batuan beku kristalin. Karena mengapa? Karena di sini kita lihat banyak mineral, rock forming mineral, dan juga mereka saling interlocking satu sama lainnya. Sini bisa kita lihat ada mineral feldspar, contohnya di sini ada orthoklas yang memiliki relief seperti tiger. Terus habis itu ada plagioklas di sini yang memiliki belahan albit. Kemudian ada juga plagioklas yang memiliki belahan kalsbat. Dan juga di sini kita bisa melihat adanya mineral biotit. Mineral biotit dengan adanya bird's eye. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya microclean juga yang dia belahannya 90 derajat. Kemudian kita juga bisa melihat di sini adanya muscovite jika kita lebih detail lagi. Muscovite yang dia order 3 ke atas. Nah, ini juga nih. Di belakangnya ada muscovite, tapi ini bagian depannya itu adalah si autoclass. Secara keseluruhan, kita melihat dari sini sekilas bahwa mineral kuarsa dan mineral golongan kalfelspar, grup kalfelspar itu mendominasi dari sampel ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di rotasi ini. Nah, untuk kuarsa sendiri, nah ketika dia sudut extensionnya perlahan menggelap atau menerang, ini adalah bukti dari mineral kuarsa dan juga dibuktikan dari VPL-nya yang transparan dan juga tidak ada belahan di XPL. Kemudian bagian ini juga itu muskovit, kemudian ini biotit yang dimana di VPL itu ditunjukkan dengan warna coklat. Coklatnya coklat gelap. Nah, jadi kita balik lagi ke yang satu, coba kita lihat. Oh, salah. Yang dua, nah ini. Untuk yang hitam di PPL dan XPL ini adalah mineral opak, mungkin bisa garnet, bisa tahu golongan logam dan lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada kuarsa dan juga adanya ortoklas. Ortoklas itu di PPL dia bakal lebih ke coklatan. Nah, dari sini mungkin kita lakukan sama seperti tadi, yaitu coin counting. Point counting kita lihat satu persatu grid yang ada, kemudian kita hitung. Nah, dari point counting yang telah dilakukan, kita dapatkan di sini bahwa eh, jumlah kuarsa dan jumlah K-feldspar itu mendominasi. Yang paling banyak itu K-feldspar. Karena di sini itu sangat melimpah sekali K-feldspar terutama yang golongan orthoklas, yang jenisnya orthoklas. Nah, kemudian dari sini sebelumnya untuk identifikasi batuan beku kristalin, kita harus melihat bahwa batuan buku kristalinnya itu avanitik atau vaneritik. Kita lihat dari ukuran butirnya. Di sini kita lihat ukuran butir dari mineralnya lebih dari 4 mm. Berarti dia masuk ke kategori yang batuan beku kristalin vaneritik. Jadi untuk klasifikasi menggunakan diagram KAPF kita menggunakan level 7 yang vaneritik. Nah, karena kita sudah tahu menggunakan diagram yang mana, kita lanjutkan untuk plotting dengan poin plotting yang sudah ada. Dari sini kita mengetahui bahwa untuk kuarsa itu presentasinya 28%. 28% berarti jatuh di garis ini. Karena 20% di sini, 60% di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang bagian tegak, itu alkali feldspar dengan plagioklas. Dari hasil normalisasi kita dapatkan kalau feldspar itu lebih banyak, yaitu 85%. Berarti kita bisa taruh garis kedua di sekitar sini. Hmm. Di sini ada
kali Feldspar, berarti di sini 50, 60, 70, 80, di sini 85%. Dari sini pepotongannya jatuh pada granit, yaitu lebih tepatnya cyanogranit. Kita dapat simpulkan bahwa nama dari batuan ini adalah cyanogranit. Dan ini bisa kita buktikan juga pada sampel bahwa adanya mineral kuarsa yang memiliki imbayment. Imbayment itu bisa kita lihat pada kuarsa yang dia bagian pinggirnya itu tergerus. Nah, bagian pinggirnya tergerus ya, seperti ini. Tergerusnya ini dikarenakan ketika pembentukan dia tergerus oleh magma. Karena granit dan diorit itu pada umum memang keterbentukannya dia secara intrusif di dalam batuan beku. Nah, granit. Mungkin cukup sekian Pak Reza dan Bu Ruli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.